Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal terkait instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah tentang kebijakan bahwa sholat id kita di rumah, tidak di lapangan dan atau di masjid. Perlu kita sadari bersama bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu mempunyai visi, yaitu membangun, menciptakan, menggerakkan kita, masyarakat, menjadi masyarakat yang sebenar-benarnya. Bagaimanakah visi ini ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hendaklah kehidupan kita ini berasas secara sempurna, secara tepat kepada ajaran utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Seraya tentunya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan konstitusional, juga ketentuan perundangan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks yang aktual, kita sedang ada dalam pandemi. Bagaimanakah pimpinan pusat Muhammadiyah menyimpulkan hukum bahwa Idul Adha kita itu nanti sholatnya di rumah. Dalam hal ini perlu kita sadari bahwa karena masalah Idul Adha ini terkait erat dengan masalah hukum Islam, fikih Islam, maka cara berpikir yang harus melekat pada kehidupan kita dalam proses menyusun hukum harus menggunakan kaidah-kaidah hukum. Dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan dasar hukum bagi kebijakan pimpinan pusat untuk kita beridul adha di rumah, baik sholat idul adha ataupun kemudian ketika kita menyembelih hewan kurban itu disembelih di tempat peternakan atau penyembelihan di luar rumah kita. Kita tahu bahwa dalam kaidah hukum sekurang-kurangnya ada dua yang harus diterapkan dalam kehidupan kita menyoal masalah COVID ini, yaitu yang pertama adalah kaidah al-masyaqqah at-tajlibut taisir. Kesulitan itu menghadirkan kemudahan. Dan yang kedua, ad-dararu yuzalu. Kemadaratan, kebahayaan itu harus dihilangkan. Hal menyangkut masyaqqah, hubungannya adalah bahwa suatu kesulitan itu menghantarkan kepada dimensi kemudahan. Adapun menyangkut masalah darurat, hal yang membahayakan, maka akan menimbulkan sesuatu yang diharamkan, maka dibolehkan. Masyaqqah itu ada dua, ada masyaqqah mu'tadah dan ada masyaqqah ghairu mu'tadah. Masyaqqah mu'tadah itu artinya adalah kesulitan biasa. Adapun masyaqqah ghairu mu'tadah adalah kesulitan yang tidak biasa. Akan halnya kita beraktivitas kehidupan sehari-hari seperti mencari nafkah, maka pada umumnya pencari nafkah itu bertemu dengan kesulitan. Jadi kesulitan saat kita mencari nafkah tidak disebut sebagai masyaqqah ghairu mu'tadah, tapi disebut sebagai masyaqqah mu'tadah. Apabila kita mempertahankan hidup sebagai suami misalnya dengan menjadi kuli kasar, lalu bertemu dengan Ramadan, maka sesungguhnya menjadi kuli kasar ini tidak menghadirkan kebijakan hukum padanya untuk meninggalkan puasa atau mendapatkan rukhsah menggantinya di hari-hari di luar puasa Ramadan. Kenapa? Karena mencari nafkah itu adalah satu kesulitan yang umum.
Tetapi jika mencari nafkah dengan menjadi kuli kasar, pada saat dihubungkan dengan pelaku, di mana pelaku itu adalah orang yang sudah renta, tua, padahal dia mungkin bertemu dengan sehari-harinya antara sakit dengan tidak sakit, maka menjadi kuli kasar ini menjadi berbahaya pada dirinya. Disitulah kemudian dia boleh mengambil rukhsah. Bahkan puasanya tidak diganti di hari-hari di luar bulan suci Ramadan, bisa diganti dengan membayar fidyah. Nah, kita bertemu dengan suasana yang sifatnya hampir bisa mengancam jiwa. Bila kita sholat berjamaah, maka sholat berjamaah ini bisa memberi ruang yang luas bagi kita terpapar COVID-19. Dalam tataran fakta yang dilaporkan kepada Muhammadiyah, bahwa kehidupan berjamaah di masjid itu ternyata lebih sering terlihat tidak mentaati protokol COVID-19. Kemungkinan kalau kita sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan akan seperti halnya apa yang sudah berkembang di masyarakat, yaitu karena tidak taat protokol akan membahayakan kita. Sedangkan jika konteks bahaya itu menjadi term yang paling aktual, maka sesungguhnya kaidah fikih la ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan, berperan dalam konteks ini, di mana kita akan bertemu dengan bahaya dan bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah fikih ini diilhami oleh hadis Nabi SAW, la darara wala dirara. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh berbuat bahaya. Jika kita sholat di masjid atau di lapangan di Idul Adha nanti, maka kita berarti mengadakan bahaya, karena prinsip penyebaran COVID itu adalah tidak mentaati protokol. Lalu kemudian kita pun menjadi orang yang membahayakan orang lain. Mungkin ada pertanyaan bahwa kita akan mentaati protokol saat nanti beridul adha di lapangan. Sungguh bahwa dalam kaidah fikih lain dinyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam sholat berjamaah Idul Adha di masjid maupun di lapangan ada maslahat, tetapi bertalian dengan madarat. Hendaklah kita mendahulukan supaya tidak terjadi kemadaratan daripada maslahat dari itu. Muhammadiyah menyimpulkan sebaiknya sholat Idul Adha itu di rumah. Dan ketika kita ada di rumah, tentu ada pertanyaan, apakah ada dalilnya? Dalilnya adalah sistem berpikir hukum yang saya terangkan tadi. Kita menggunakan pola kolaborasi dalam menyimpulkan kepastian hukum menggunakan kaidah-kaidah fikih. Kenapa kaidah-kaidah fikih yang dipakai? Karena kita bertemu dengan objek ubudiyah secara konteks hukum. Bagaimana kebenaran melaksanakan ibadah di rumah? Itulah kemudian kita menyebutnya dengan dalil al-masyaqqah tajlibut taisira. Masyaqqahnya adalah masyaqqah ghair mu'tadah, yaitu sesuatu yang menyulitkan tetapi kemudian bertalian dengan masalah penyelamatan jiwa, sehingga kita boleh mengambil rukhsah sholatnya di rumah. Apakah nilainya sama sholat di rumah dengan di masjid dalam hal pelaksanaan sholat Idul Adha? Nilainya sama, karena di Muhammadiyah itu mengajarkan kehidupan kita tercerahkan. Di antara indikator untuk tercerahkan diri adalah kita hidup keluar dari dimensi formalisme yang membelenggu. Sesungguhnya ketika kita sholat seperti lazimnya sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid, itulah wilayah-wilayah yang sifatnya formal. Bahkan menyembelih kurban pun adalah ubudiyah formalis. Kendati pun kita sholatnya di rumah, kita bisa mengambil substansi daripada misi Idul Adha. Misalnya kita hidup
meninggalkan cinta kita dari yang lainnya. Dalam arti lain, tidaklah di Idul Adha itu kecuali kita membangun insyaf diri, yaitu bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah kita segala-galanya daripada yang lain. Yang kedua, ketika dihubungkan dengan penyembelihan kurban, berarti kita menghilangkan jiwa-jiwa kebinatangan yang adalah jiwa nafsul mutmainnah. Dan hidup kita sebagai makhluk sosial digambarkan kita dari hasil penyembelihan itu memberikannya kepada fakir miskin. Kita diajarkan secara filosofis untuk hidup berempati kepada sesama. Idul Adha itu jadikan momentum kita untuk bisa mencintai sesama. Kita di situ bertemu dengan Idul Adha, tidak pernah hilang. Adapun jika kita merasa bahwa tidak enak Idul Adha di rumah, sholatnya tidak di masjid atau di lapangan, itu adalah wilayah perasaan, bukan wilayah hukum, wilayah yang sangat subjektif, tidak bisa dibenarkan dengan kaidah-kaidah fikih, dan hukum tidak bisa dibangun oleh kebutuhan subjektivitas, tetapi kebutuhan yang sifatnya terkait dengan sistem hidup. Apakah ia menyangkut hal yang merugikan diri sendiri ataukah orang lain? Apakah ia menyangkut persoalan penerapan apa yang sudah diajarkan oleh agama ataukah tidak? Dan saya kira apa yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sudah sangat tepat, dan kita insya Allah berada di dalam masyarakat yang divisikan oleh Muhammadiyah, yaitu masyarakat yang sebenar-benarnya. Dari itu saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon mengajak kepada segenap masyarakat Muhammadiyah, terutama pimpinan cabang, pimpinan ranting, untuk melaksanakan Idul Adha salat di rumah dengan keluarga masing-masing. Menyangkut masalah kaifiah bisa dibuka fikih COVID-19 atau instruksi PP yang terbaru pertalian dengan Idul Adha. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.